Oke, kalau gitu berhubung sudah jam 10 lebih, mari kita mulai. Selamat pagi teman-teman semuanya atau sore untuk yang mungkin ikut dari Indonesia. Selamat datang ke webinar hari ini, di mana kita akan membahas pentingnya flu vaksin dan juga berbagai update tentang COVID dan varian Omicron. Semuanya dalam rangka persiapan untuk musim dingin di sini. Nama saya Alicia dari tim Public Service dan Wellbeing dari PPI Greater Manchester. Hari ini saya berlaku sebagai moderator. Ya, kalau begitu tanpa menunda-nunda lagi, saya perkenalkan kepada pembawa materi dan juga speaker kita hari ini, yaitu Kak Bayu Lestari yang saat ini adalah kandidat PhD di Cardiovascular Sciences in the University of Manchester. Ya, mau ingatin teman-teman semua saja, kalau ada pertanyaan tolong ditaruh di chat box. Kita akan ada sesi Q&A dan di situ pertanyaan semuanya akan dikumpulin lalu kita jawab. Oke, kalau begitu Kak Bayu boleh silakan. Terima kasih Alicia dan segenap pengurus dari PPIGM yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaganya sehingga webinar ini bisa terselenggara. Meskipun sebenarnya harusnya contohnya materi ini diadakan sebelum musim winter ya, tapi ini kita sudah memasuki bulan pertama dari musim winter. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, ini saya share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini, di pagi yang mendung, dan beberapa orang mungkin terkena flu, saya akan berbicara tentang apa sih pentingnya vaksinasi flu untuk kita yang lagi ada di musim dingin. Sebenarnya di Indonesia sendiri, vaksin flu ini masih belum terlalu populer, dan saya cek ternyata memang coverage-nya hanya masih 1%. Coverage ini sangat rendah sekali dibandingkan dengan coverage dari negara-negara tetangga, misalnya Singapura, ataupun di tetangga di Korea ataupun Jepang yang cakupan imunisasinya cukup tinggi, vaksinasi flu-nya cukup tinggi. Nah, sebelum saya mulai dengan apa itu flu vaksin, saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai apa itu flu ya. Jadi sering kita dengar istilah common cold. Ada orang yang dengan cukup fasih bilang, Ibu lagi sakit apa, Bapak lagi sakit apa? Dia langsung bilang, saya lagi terkena nasofaringitis nih dok, gitu ya. Ternyata saya cek kok bisa tahu itu nasofaringitis. Ternyata dia lagi googling, ya, hasil dari googling. Sebenarnya flu dengan common cold itu gejalanya memang mirip, tetapi sebenarnya itu adalah dua entitas klinis yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dari sisi kausanya atau penyebabnya, common cold itu disebabkan oleh virus jenis rhinovirus dan parainfluenza virus atau virus seasonal coronavirus yang lain ya. Sedangkan flu itu disebabkan oleh sesuai namanya, dia flu berarti dia influenza virus. Dan influenza virus ini ada beberapa tipe A, B, dan C, dan yang paling banyak menginfeksi manusia itu adalah tipe A dan tipe B. Nah, secara klinis kita bisa membedakan sebenarnya, tetapi memang untuk memastikan apakah orang ini kena common cold atau flu, itu biasanya secara di Indonesia itu tidak dilakukan, karena pengobatannya kurang lebih sama. Jadi gejalanya ya demam, batuk, pilek gitu ya. Kemudian untuk membedakan dua
dua diagnosis ini bagaimana perlu untuk dicek virusnya, tetapi kan itu memerlukan biaya yang mahal, sehingga seringkali dokter hanya mendiagnosis sebagai viral infection nasofaringitis gitu ya, kemudian memberikan obat yang sifatnya simptomatik. Jika ditemukan gejala-gejala yang mengkhawatirkan, artinya potensi muncul komplikasi dan lain-lain, baru dokter akan mempertimbangkan untuk memberikan antivirus dan mengecek lebih lanjut apakah ini influenza ataukah yang lain. Kemudian sekarang lagi muncul lagi nih COVID ya. Nah, kalau berdasarkan pemahaman, kalau kita stratifikasi ya dari tingkat keparahan sampai mana yang paling mematikan, yang pertama yang paling tidak mematikan, yang paling ringan itu adalah common cold. Jadi common cold itu biasanya kita sering ya habis kehujanan gitu, kemudian kita mengalami batuk, pilek, kemudian tenggorokan rasanya nggak enak, kemudian ada demam ringan gitu ya, demam ringan atau badan pegal-pegal dikit gitu, itu biasanya common cold. Kita mungkin sering mengalami itu dan sifatnya biasanya tanpa kita obati pun biasanya jenis penyakit ini dia akan sembuh sendiri. Kita minum istirahat cukup, minum air putih yang banyak, makan bergizi yang cukup, itu cukup untuk menyembuh, cukup bisa untuk sembuh sendiri. Ya. Tapi kalau flu ini adalah khasnya adalah dia hampir selalu diikuti dengan demam yang tinggi, dengan onset yang mendadak. Jadi dia sampai menggigil, demamnya tinggi, kemudian ada pilek, ada hidung buntu, biasanya bisa juga disertai dengan batuk dan nyeri tenggorokan. Kemudian karena demamnya sangat tinggi sekali dan saat itu infeksinya terjadi viremia, artinya virusnya ada di dalam darah dan menimbulkan respon dari tubuh ya, sehingga biasanya diikuti juga dengan badan pegal-pegal, rasa lemah dan sempat menggigil dan seterusnya. Jadi ini adalah gejala khas dari flu. Dan flu ini pada kebanyakan orang, apalagi di usia-usia produktif ya, antara misalnya usia 18 tahun sampai usia 30-40 tahun, biasanya sih diobati dengan obat-obatan simptomatik yang dibeli di toko obat atau di apotek itu bisa sembuh sendiri tanpa antiviral, tanpa pengobatan yang macam-macam. Tetapi pada beberapa populasi tertentu, flu ini ternyata memang bisa mematikan, dan ini yang saya garis bawahi. Jadi kalau common cold itu tidak berkaitan dengan komplikasi yang serius, tetapi kalau influenza itu bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Komplikasi serius seperti apa sih? Apakah sampai mematikan? Gitu ya. Wah, bisa ada ya orang mati karena flu. Dan memang kenyataannya itu ada. Jadi kalau kita gradasi secara klinis, yang paling ringan dan tidak terlalu menimbulkan komplikasi serius itu adalah jenis yang common cold, yang kita mungkin sering mengalami itu. Kemudian jenis yang kedua itu adalah flu. Flu ini gejalanya seperti yang tadi saya sebutkan, panas tinggi, demam, batuk, ya. Ini bisa menyebabkan potensi komplikasi serius pada beberapa orang. Dan yang paling parah lagi adalah yang jenis COVID. Nah, COVID ini yang kita sudah tahu bagaimana dia bahkan pada orang sehat pun, dan kita tidak bisa prediksi di awal-awal sebelum ada vaksinasinya ya, sebelum vaksinasi ini bisa memberikan efek yang cukup signifikan dalam mencegah komplikasi. COVID infection ini sangat-sangat devastating, jadi sangat-sangat berpotensi menimbulkan komplikasi yang serius pada orang, bahkan pada orang yang sehat segar bugar pun yang bisa kematian, gitu ya. Jadi flu ini. Dan yang kedua, mengapa flu, common cold, kemudian COVID ini sangat-sangat menjadi concern adalah karena dia transmisinya sangat mudah sekali. Dia lewat droplet. Anda bisa lihat di sini gambar ini. Ketika orang itu batuk, bahkan saat bicara pun, apalagi bersin ya, itu dropletnya akan keluar jutaan titik-titik droplet itu. Droplet itu adalah sumber infeksi dari
sumber transmisi infeksi dari influenza karena dia mengandung partikel virus infeksius. Jika droplet ini masuk ke mata, selaput lendir yang lain ke mulut atau ke hidung dari orang yang masih sehat, maka dia akan berpotensi menginfeksi orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah melalui transmisinya melalui kontak. Jadi misalnya ada orang nih lagi batuk, dia menutupi dengan tangannya tanpa memakai tisu. Kemudian tanpa sengaja dia memegang meja, memegang ballpoint, memegang kertas. Kertas, ballpoint, pintu tadi dipegang oleh orang lain yang masih sehat. Kemudian orang yang sehat tadi secara tidak sengaja menyentuh bagian wajahnya, terutama di selaput lendirnya, bagian hidungnya, matanya, atau mulutnya, maka ini bisa berpotensi menginfeksi juga. Jadi karena penularannya yang gampang, apalagi di venue yang dia ventilasinya buruk, ataupun satu venue tertutup dengan banyak sekali penghuni, misalnya social care ya, atau home care, ini akan sangat mudah sekali virus ini menular. Oleh karena itu nanti di slide berikutnya NHS saat ini mentarget populasi-populasi yang ada pada resiko terkena flu, yaitu potensi ketika dia terkena flu, dia akan mengalami potensi komplikasi lebih dibandingkan populasi yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita tahu di social care atau home care itu banyak sekali orang-orang yang sudah usia lanjut ya, dan usia lanjut ini juga berpotensi mengalami komplikasi yang lebih serius dibandingkan populasi yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang influenza ini menjadi musiman setiap tahun. Kenapa begitu? Nanti akan ada penjelasannya di slide berikutnya. Jadi influenza itu harus di booster setiap tahun. Jadi kalau kita ingin vaksin flu itu harus di booster tiap tahun. Kenapa? Karena virus flu itu selalu mengalami mutasi dari seiring dengan waktu. Jadi tahun ini kita kena flu, maka kita tidak imun terhadap flu di tahun berikutnya. Dan itu yang membuat vaksin dari flu pun itu dari tahun ke tahun selalu update ya. Dan data menyebutkan bahwa cukup banyak kasus di dunia, kasus flu ini yaitu sekitar 3 sampai 5 juta kasus dengan kasus yang berat ini ya. Berat itu ada radang parunya, ada radang otaknya, dan setiap tahunnya menyebabkan sekian kasus. Dari sekian kasus ini sekitar 10-20% sekian itu mengalami kematian. Jadi memang influenza ini bukan infeksi yang main-main. Jadi harus dibedakan dengan entitas yang pertama yang saya sebutkan di awal, yaitu common cold. Common cold dan influenza itu berbeda. Ya, common cold itu adalah sifatnya ringan, self-limited, tapi influenza memang bisa self-limited juga pada beberapa orang, tetapi dia berpotensi menyebabkan komplikasi pada populasi yang high risk. Kemudian, kalau kita lihat lagi juga pada data ini, kita bisa lihat bahwa pada populasi usia balita dan populasi usia lanjut, yaitu lebih dari 65 tahun, potensi untuk hospitalisasi atau rawat inap di rumah sakit itu sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita usia sekitar kalau saya ya di sini di kisaran ini itu hanya 12 dari 100.000 populasi itu yang berpotensi untuk dirawat inap di rumah sakit karena flu. Tapi kalau pada balita bisa 330 per 100.000 yang masuk rumah sakit dan seterusnya. Sehingga dua populasi ini adalah salah satu target untuk program nasional dari NHS. Nah, tadi saya bicara apa sih komplikasi dari influenza. Tadi kan gejala utamanya adalah batuk, pilek, demam, ya. Tetapi infeksi utamanya ada di daerah hidung, di mukosa hidung,
ya, selaput lendir dari hidung dan selaput lendir dari tenggorokan, faring ya, dan seterusnya. Tetapi pada beberapa kelompok pasien, infeksi virus ini bisa menyebabkan radang pada paru atau yang disebut dengan pneumonia, sehingga orangnya bisa muncul dalam kondisi sesak nafas, kesulitan untuk bernafas. Selain itu, dia juga bisa menyebar infeksinya ke otak, ya. Dia bisa menyebabkan gejala kejang, penurunan kesadaran, dan seterusnya, ya. Kemudian, apabila pasien ini, maaf ya, saya juga lagi agak flu. Kemudian apabila pasiennya ini mengalami pada pasien-pasien dengan imunokompromis, artinya dia lagi ada defisiensi sistem imun, misalnya pada pasien dengan HIV, AIDS, atau pasien-pasien dengan terapi steroid jangka panjang, ini infeksinya bisa menyebar, virusnya bisa menyebar kemana-mana, sehingga menyebabkan respon inflamasi atau respon radang pada seluruh tubuh, yang kita sebut dengan sepsis. Dan sepsis ini adalah kondisi gawat darurat, dan dia bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Sepsis ini juga bisa menginduksi kegagalan fungsi dari semua organ ginjal, organ liver kita, itu bisa gagal melakukan fungsinya, sehingga dia akan menyebabkan kondisi klinis yang sangat kritis ya pada pasien tersebut. Kemudian bisa menyebabkan komplikasi neurologis, atau ada yang disebut dengan sindroma Guillain-Barré ya. Itu sindroma ini ditandai oleh kelumpuhan, bahkan kelumpuhan bisa pada tahap lanjut bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot pernafasan, sehingga pasiennya juga akan kesulitan nafas pada titik tertentu. Dan ini juga cukup berbahaya juga ya, influenza ini pada pasien-pasien yang tua terutama, dia bisa menginduksi serangan jantung dan stroke, karena dia bisa memicu pecahnya atau ruptur dari plak. Jadi kalau orangnya sudah ada penyakit arteri koroner, koronernya sudah sumbatan, dia terkena flu-nya ini diikuti dengan demam tinggi, kemudian ada inflamasi, itu bisa menimbulkan memicu pecahnya plak tersebut. Plak tersebut kalau dia pecah kemudian menginduksi pembuntuan, dia bisa menginduksi serangan jantung. Dia juga bisa menginduksi peradangan pada jantungnya juga dan menyebabkan gagal jantung dan seterusnya. Ini cukup berbahaya juga untuk pasien, terutama pasien-pasien usia 65 tahun ke atas. Kemudian pada kondisi hamil, kondisi infeksi influenza itu juga bisa memicu proses persalinan sebelum waktunya dan bisa memicu kelahiran prematur, dan ini akan memiliki konsekuensi pada lahirnya bayi dengan berat badan yang rendah dan segala macam komplikasi dari bayi tersebut, gangguan perkembangan dari bayi yang lahir tersebut dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini bahwa virus influenza itu bukan virus yang gampangan. Jadi banyak potensi komplikasi yang harus kita ketahui, dan itulah mengapa pencegahan itu adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari terjadinya berbagai macam komplikasi ini. Nah, kita kenalan dulu dengan virusnya ya. Virus itu kurang lebih ya bentuknya seperti ini, ya, cukup fancy, tapi cukup menakutkan juga di satu sisi yang lain ya. Jadi dia mempunyai beberapa protein. Kita mungkin pernah mendengar H5N1 itu flu burung, itu adalah jenis virus flu, tapi yang menginfeksi burung ya. Tapi ternyata bisa menginfeksi manusia juga. Influenza ini ada beberapa tipe, dan tipenya ini strain-nya itu diklasifikasikan berdasarkan protein hemaglutinin dan protein neuraminidase, di mana sudah ditemukan 16 tipe protein H dan 9 tipe protein N. Dan dua-duanya memiliki fungsi untuk membantu virus ini menempel pada sel target. Perlu diketahui bahwa virus ini adalah dia adalah makhluk hidup yang
kecil yang dia mampu bereplikasi, tetapi tidak mampu bereplikasi sendiri. Dia butuh host, dia butuh inang, yaitu sel target kita, bisa sel hewan atau sel manusia, untuk bisa memproduksi virus yang baru. Jadi dia kalau di luar kena sabun, kena desinfektan, cairan desinfektan, dia akan pecah partikel virusnya, bisa dikatakan mati dan tidak infeksius lagi. Oleh karena itu mudah sekali membunuh virus yang lagi ada di luar. Tetapi ketika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh, sudah masuk ke dalam sel, itu kita bicara lain lagi. Kenapa? Karena dia sudah mampu bereplikasi, dia berubah menjadi sesuatu yang hidup, yang dia mampu memperbanyak diri. Ya, tetapi kalau virus lagi di luar tubuh, dia mudah sekali untuk dibasmi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa virus influenza itu memiliki proses, dia melakukan proses mutasi yang terjadi seiring dengan waktu dan setiap tahun terus melakukan mutasi. Sehingga andai kata kita membentuk antibodi terhadap virus influenza saat kita kena influenza di tahun 2020 misalkan, maka di tahun 2021 antibodi kita tidak mengenali lagi virus influenza tahun 2022. Jadi update. Oleh karena itulah WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia selalu memantau epidemiologi atau karakteristik sebaran dari virus ini, strain-nya, misalnya strain di Asia Tenggara, strain di Eropa, strain di Afrika, ya. Kemudian meneliti dari strain-strain yang ada yang bersirkulasi di dunia, kemudian merekomendasikan strain yang kemungkinan paling istilahnya itu strain yang paling baik untuk dijadikan komponen dari vaksin. Nah, biasanya vaksin itu mengandung bisa 3 strain virus atau 4 strain virus, yang nanti 4 itu dipilih dari seluruh dunia. Jadi WHO yang menetapkan. Untuk bagaimana WHO bisa menetapkan 3 dari sekian banyak strain, itu saya kurang paham, tetapi pada prinsipnya adalah setiap tahun WHO memantau karakteristik sebaran dari strain virus influenza ini di seluruh dunia, dan memilih 3 atau 4 strain untuk dijadikan komponen dari vaksin, ya, seperti itu. Yang nantinya yang diprediksi bersirkulasi pada musim winter berikutnya. Jadi proses bagaimana vaksin flu itu diupdate setiap tahun, prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, respon imun terhadap virus influenza itu memang akan menurun seiring dengan waktu. Kemudian karena secara nature-nya virus ini memang mengalami mutasi dari waktu ke waktu, sehingga antibodi sebelumnya itu tidak mengenali infeksi yang terjadi saat ini. Gitu. Itulah mengapa solusi yang terbaik yaitu vaksinasi dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang lain, misalnya etika batuk, kemudian hygiene, personal hygiene yang baik, respiratory hygiene yang baik, dan seterusnya. Idealnya memang kalau vaksinasi ini adalah di bulan-bulan September, Oktober, yaitu sebelum biasanya di awal-awal musim gugur atau dekat-dekat winter, ya. Tapi ini kita sudah masuk ke Januari, tapi mungkin bagi teman-teman yang sekarang posisi masih di Indonesia dan datang ke sini saat musim dingin di bulan Januari, mungkin masih ada waktu untuk mengambil kesempatan ini untuk vaksinasi. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengambil juga bisa mengambil waktu saat ini, tapi ya mungkin sisa dari bulan-bulan winternya sudah tinggal sedikit, ya. Nah, sekarang biasanya kalau mahasiswa Indonesia itu kan sukanya yang, wah, kalau ada yang gratis boleh nih kalau ada yang gratis gitu, ya. Tapi
Saya jelaskan dulu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa NHS itu memilih populasi yang beresiko tinggi untuk mengalami komplikasi terhadap infeksi influenza. Dan di sini kalau kita lihat dari semua populasi yang menjadi target dari program nasional vaksin flu vaksin, yaitu adalah populasi-populasi yang beresiko tinggi mengalami komplikasi. Misalnya usia lebih dari 50 tahun, memiliki penyakit, nanti penyakitnya apa ada di slide berikutnya ya. Kemudian sedang hamil, ada di residential care dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa di residential care itu pasti transmisinya sangat-sangat tinggi, sehingga kalau satu kena, puluhan orang yang ada di situ juga akan mudah sekali kena, sehingga memberikan vaksinasi flu pada semua yang ada di situ, itu akan memberikan langkah preventif yang sangat strategis untuk mencegah outbreak flu di situ. Ya. Kemudian juga mencegah penularan dari perawatnya juga, atau tim medisnya juga, dan seterusnya. Kemudian untuk orang-orang yang dia tinggal bersama dengan orang yang memiliki resiko tinggi terhadap komplikasi flu, itu juga bisa mendapatkan program yang free dari NHS. Kemudian orang yang tinggal dengan orang-orang yang memiliki defisiensi dari imun misalnya, atau penyakit-penyakit tertentu yang dia berpotensi tinggi untuk mengalami komplikasi dari influenza, atau tenaga kesehatan dan social care workers yang dia ada di front line dan berhadapan dengan pasien yang resiko terinfeksi tinggi, itu juga eligible untuk mendapatkan program gratis dari NHS. Nah, untuk yang lain yaitu orang-orang dengan beberapa kondisi penyakit, kondisi medis ini seperti tadi saya sebutkan, dia memang kondisi medis yang memiliki potensi untuk terjadi komplikasinya tinggi. Misalnya orang yang overweight, sangat gemuk dengan BMI lebih dari sama dengan 40, dia memiliki potensi untuk mengalami pneumonia, meningitis ya, karena respon imunnya. Orang-orang dengan gangguan penyakit liver, ginjal, kondisi neurologis, kemudian orang-orang dengan penurunan sistem imun, bisa karena HIV/AIDS atau pengobatan steroid jangka panjang ataupun sedang dalam pengobatan kemoterapi dan seterusnya, atau orang dengan diabetes dan penyakit jantung, misalnya penyakit jantung koroner ataupun gagal jantung, itu juga memiliki akses untuk mendapatkan free NHS program. Untuk yang lain, ya di sini tidak ada tulisannya mahasiswa Indonesia ya atau anggota PPI ya. Jadi untuk yang lain itu berarti kita ambil flu vaksin untuk menjaga diri kita, meningkatkan sistem imun kita, sehingga kita lebih bisa produktif dalam proses belajar maupun proses aktivitas yang lain. Dan ini tidak di-cover oleh untuk info mengenai harga dan lain-lain itu bisa dicek di NHS, kalau tidak salah sekitar 12,9 pound, dan banyak sekali farmasi yang menawarkan flu jab ini ya. Nah, ada selain itu dalam sebelum proses vaksinasi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memberikan vaksinasi, yaitu karena ada beberapa orang yang juga ternyata alergi terhadap vaksin flu atau komponen dari vaksin flu tersebut. Dan resiko alergi ini meningkat pada pasien-pasien dengan bawaan alergi terhadap telur. Jadi kalau punya riwayat alergi telur atau alergi yang lain, itu sebaiknya disampaikan dulu ke farmasinya atau ke GP-nya sebelum mendapatkan vaksin flu ini. Tapi memang nanti secara standar
GP atau farmasis itu pasti akan menanyakan beberapa hal, sama seperti kalau kita vaksin COVID ya, itu kita akan ditanyai beberapa pertanyaan terkait kondisi medis sebelumnya. Kita punya penyakit apa sebelumnya, pernah alergi atau enggak, alergi terhadap apa. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu maka akan dipastikan apakah kita bisa diberikan langsung vaksin flu atau kita harus diperiksa terlebih dahulu, diperiksa laboratorium tertentu untuk ditentukan vaksin mana yang nantinya cocok untuk kita. Nah, kemudian yang consideration yang lain adalah kan kita lagi musim COVID nih ya. Musim COVID, kemudian musim flu. Dan memang saya membaca beberapa artikel, itu ternyata yang varian baru dari COVID ini, dia menunjukkan gejala yang sedikit mirip dengan gejala flu, yaitu ada hidung buntu, ada bersin-bersin, dan seterusnya. Sehingga ini sangat mirip dengan flu. Nah, dengan begitu, kalau kita melakukan vaksin flu, maka kita bisa mengeksklusi apakah ini COVID ataukah ini hanya flu atau common cold gitu ya. Kemudian yang kedua adalah flu vaksin dan vaksin COVID itu jika diberikan bersama-sama itu secara klinis memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan kalau diberikan sendiri. Kenapa? Karena apalagi di musim winter, kalau orang lagi kena flu, imunnya lagi melawan infeksi flu-nya, maka dia akan rentan untuk terkena COVID dan sebaliknya. Sehingga kalau kita memiliki 2 vaksin flu dan vaksin COVID bersamaan, kita akan terlindung dari 2 penyakit yang cukup berbahaya ini. Ada beberapa penelitian yang mendeskripsikan orang yang terkena flu dengan orang yang terkena COVID dengan flu rona. Ya. Dan ada satu kasus yang sudah dilaporkan kalau tidak salah di Israel pada pasien hamil. Jadi pasien ini sedang hamil dan terkena infeksi flu dan infeksi COVID dalam satu waktu. Kemudian dia akan mengalami potensi seperti tadi saya sebutkan, potensi prematuritas dan potensi untuk mengalami persalinan dini lebih besar dan komplikasi pada bayinya. Tapi bagaimana interaksi antara bagaimana kondisi klinis pada pasien yang terkena flu dan COVID secara bersamaan, ini masih belum banyak publikasi yang mendeskripsikan apakah ini tambah berat atau tidak. Tapi secara logika dikatakan bahwa kalau orang terkena dua-duanya, flu dan COVID, dalam waktu yang bersamaan dan menyebabkan gejala klinis, ini potensi untuk menimbulkan komplikasi yang serius ini lebih besar dibandingkan kalau terkena salah satu dari dua hal ini. Dan di musim winter, karena 2 ini sama-sama sangat mungkin sekali terjadi, oleh karena itu flu vaksin sangat disarankan, bahkan untuk pasien-pasien yang tidak masuk pada kategori yang high risk tadi, ya kita ini. Jadi flu vaksin, statementnya adalah flu vaksin sangat disarankan bagi semuanya ya, yang tidak ada kontraindikasi, terutama di era COVID, apalagi di musim winter, untuk mencegah munculnya komplikasi yang serius. Ada beberapa tipe vaksin flu, ya. Nah ini saya nggak akan bahas panjang, tapi saya hanya ingin meng-highlight di sini ada yang inactivated dan live attenuated. Inactivated itu berarti virusnya dimatikan, biasanya diinjeksi, sedangkan yang live attenuated itu berarti virusnya hanya dilemahkan. Virus yang dilemahkan ini biasanya diberikan secara nasal. Nah, kita di sini kan banyak yang dari Indonesia, banyak yang Muslim ya.
Nah, yang nasal ini biasanya aplikasinya itu untuk anak-anak. Nah, di sini ada yang mengandung gelatin yang berasal dari proteinnya babi. Nah, pada orang-orang yang Muslim yang sering tanya, ini vaksinnya halal enggak? Nah, ini hati-hati. Yang untuk yang live attenuated yang diberikan secara nasal itu ada komponennya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke farmasi atau GP-nya apakah dia mengandung gelatin yang berbasis porsin ya. Dan ini bisa diganti dengan yang kalau mau yang halal berarti diganti dengan yang injeksi dengan dosis yang disesuaikan dan seterusnya. Tetapi meskipun ada fatwa, sudah ada fatwa sebenarnya dari British Muslim ya Council kalau tidak salah, itu menyatakan bahwa meskipun gelatinnya berasal dari babi, tetapi sebenarnya gelatin itu pertama pada kondisi darurat untuk melindungi anak dari infeksi yang berat. Yang kedua, gelatinnya ini itu sebenarnya strukturnya sama saja dengan gelatin dari sapi dan gelatin dari yang lain karena itu adalah struktur yang dasar. Tapi ya kembali lagi pada belief masing-masing dan ini bisa dikonsultasikan dengan GP atau farmasisnya. Efek samping setelah vaksin mungkin semuanya sudah mengalami ya sama halnya dengan kalau COVID vaksin ya, nyeri, pembengkakan, kemudian ada fever, demam ya, menggigil pada beberapa orang sampai menggigil, ada respon imun pada tempat suntikan yang berupa durasi kemerahan ya, dan itu biasanya sih akan menghilang dalam waktu 1-2 hari, atau kalaupun tidak merasa ini ada gejalanya cukup berat, bisa minum paracetamol atau ibuprofen dan obat-obatan untuk painkiller yang lain ya. Sedangkan untuk yang vaksin yang diberikan secara nasal ini bisa menginduksi efek samping berupa hidung buntu, pilek, ya dan seterusnya. Kemudian pada pasien-pasien yang alergi tadi, ini ada potensi vaksin ini bisa menginduksi reaksi apa? Istilah kalau Jawa urtikaria ini adalah biduren ya. Jadi gatal-gatal pada kulit, pembengkakan pada wajah ya atau disebut dengan angioedema, sesak nafas dan anafilaksis. Tapi ini sangat-sangat jarang. Nah, flu vaksin ini bisa didapatkan di GP, bagi yang sudah terregister ke GP, ke farmasi yang menawarkan jasa pemberian flu jab, ke bidan untuk ibu-ibu hamil, atau hospital. Ini sangat tergantung. Jadi nanti sebelum diberikan flu vaksin, kalau dia punya medical condition, itu biasanya kan harus butuh assessment yang lebih. Tidak bisa langsung ditanyai, oke, kemudian disuntik gitu ya. Misalnya pasien anak dengan asma berat, itu pemilihan jenis vaksinnya itu harus ditentukan oleh dokter anaknya. Sehingga ini butuh hospital appointment. Tapi kalau untuk kita misalnya mahasiswa tidak ada penyakit apa-apa, tidak ada komplikasi apa-apa, tidak ada riwayat alergi terhadap vaksin sebelumnya, mungkin kita ke GP, ke farmasi, tanpa pemeriksaan macam-macam, mungkin asesmen secara klinis, kita langsung bisa diberikan flu jab ini. Nah, selain pentingnya vaksin, ketika kita mengalami gejala, kita juga harus perlu mempertimbangkan kalau kita mengalami gejala flu, maka kita harus istilahnya considerate dengan orang lain ya. Jadi kita harus menerapkan respiratory hygiene dan etika batuk ya. Jadi harus diikuti, kalau kita bersin maka bersinnya itu harus di tisu dan tisunya harus segera dibuang. Kalau ada yang menyentuh tangan, tangannya segera dicuci dan seterusnya.
Kemudian slide terakhir mengenai topik flu ini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kesehatan secara umum selama winter ya. Concern-nya adalah ketika winter itu paparan sinar mataharinya jauh berkurang karena daylight-nya sangat pendek. Kemudian suhunya dingin. Nah, dua ini itu yang seringkali berimplikasi pada kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan untuk mendapatkan natural daylight, kemudian tidur cukup, kalau bisa ditetapkan jam tidur dan jam bangun tidur, karena kita nggak bisa rely on daylight-nya ya. Enak banget kita kalau misalnya waktu winter kita tidur maghrib, kita tidur habis isya misalnya, kemudian bangunnya setelah subuh, berarti kita tidurnya setelah jam 5 misalnya, bangunnya jam 8 pagi. Itu kita tidak bisa mengikuti pola kalau seperti ini. Jadi kita harus tetapkan jamnya, jam tidur dan jam bangun tidur. Kemudian stres ini juga bisa berimplikasi pada rasa kelelahan saat winter, sehingga dengan relief stres, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, itu bisa membantu untuk menghilangkan rasa kelelahan saat winter. Banyak makan buah, sayur, kemudian banyak minum susu, mencoba aktivitas di luar, dan suhu ruangan terjaga di suhu 16-20 derajat, serta vitamin D. Ya. Kenapa? Karena paparan sinar matahari yang rendah itu berimplikasi pada rendahnya kadar vitamin D yang aktif di dalam tubuh. Padahal vitamin D ini sangat penting sekali untuk imunomodulator, artinya menjaga sistem imun kita tetap baik. Yang kedua, vitamin D juga sangat berhubungan dengan mood. Jadi kalau kadar vitamin D yang aktif di dalam tubuh kita itu lagi rendah, mood-nya cenderung mood depresi. Ya. Mood-nya mood yang bukan mood yang baik. Sehingga kita mau kerja nggak enak, mau rasanya, makanya waktu winter itu rasanya mau ngapa-ngapain aja, gimana gitu ya, agak susah gitu. Ini yang berkaitan dengan daylight-nya ini dan berkaitan dengan vitamin D dan kesehatan tubuh secara umum. Sehingga dengan diharapkan dengan suplementasi vitamin D itu bisa mengembalikan mood-nya dan mengembalikan sistem imunnya menjadi baik. Mungkin itu untuk yang flu. Mungkin untuk berikutnya yang untuk COVID update ini insya Allah 5-10 menit ya. Izin. Ini adalah gambarnya. Jadi COVID varian ini yang terbaru itu varian Omicron, ada mutasi di protein spike-nya. Padahal protein spike ini adalah protein yang ditarget oleh vaksin mRNA, yaitu Pfizer dan Moderna. Itulah yang mengapa ketika virus ini memiliki mutasi pada protein spike, pertanyaannya adalah apakah virus ini masih mempan, apakah vaksin mRNA berbasis mRNA masih efektif untuk mencegah penularan Omikron atau infeksi dari Omikron. Yang kedua adalah ternyata virus ini juga memiliki mutasi pada tempat dia berikatan dengan sel kita. Jadi bagian dari virus itu ada yang berikatan dengan sel tempat dia sebelum masuk ke sel target dalam tubuh kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau itu terjadi mutasi, berarti virus ini mengalami perubahan karakter dalam mengenali sel dalam tubuh kita dan berpotensi untuk berpengaruh pada proses infeksinya dan potensi untuk penularannya. Dan ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Pada prinsipnya adalah assessment terhadap new varian ini masih dalam proses penelitian semuanya, dan ini semua masih belum terjawab penuh. Ya, misalnya tingkat penularan, dikatakan virus ini ditemukan, varian ini ditemukan awal di Afrika, South Africa, dan di sana langsung setelah ada varian baru dari Omicron, kasus COVID langsung naik drastis ya.
dan disinyalir bahwa ini diperankan oleh Omikron. Tetapi belum ada penelitian yang komprehensif, yang multi center, yang bisa menyimpulkan bagaimana efek dari varian baru ini terhadap proses penularan. Tapi sih hasil penelitian sepertinya mengarah ke proses penularannya lebih mudah dibandingkan varian Delta dan varian yang lain. Yang kedua adalah apakah virus ini memiliki implikasi pada tingkat keparahan. Misalnya apakah virus ini lebih menginduksi terjadinya pneumonia sehingga pasiennya harus dirawat di rumah sakit dan menginduksi kematian. Ini masih belum bisa terjawab. Kemudian apakah setelah terinfeksi varian Delta atau varian Omikron, dia bisa terinfeksi lagi Omikron di yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya? Ini juga masih belum terjawab. Efektivitas dari vaksin, efektivitas dari tes yang saat ini sedang dilakukan, efektivitas dari treatment, dan bagaimana langkah-langkah bidang kesehatan masyarakat dalam mencegah penularan varian ini, semuanya ini masih memerlukan jawaban dari penelitian yang komprehensif, dan saat ini masih dalam proses pengambilan data. Kemudian posisi COVID di UK sendiri saat ini kita tahu di minggu-minggu terakhir di Januari itu sudah menyentuh kasus lebih dari 200.000 kasus harian, dan ini sudah cukup mengkhawatirkan ya. Ini update per tanggal 6 Januari kemarin, itu daily case-nya sekitar 179.000. Ya, meskipun hospitalisasinya memang naik, karena kasusnya naik, ya hospitalisasinya kemungkinan ikut naik, tetapi masih belum ada penelitian lagi apakah tingkat keparahan dan tingkat kematiannya juga sangat terpengaruh oleh varian baru ini. Karena semuanya masih dalam proses penelitian, sehingga pemerintah di sini agak bingung ya. Bingung itu artinya apakah lebih memilih kesehatannya atau lebih memilih ekonomi, karena ketika ada pada keputusan lockdown, implikasinya itu sangat-sangat besar pada ekonomi, pada mental health dan well-being orang-orang ya. Dan saat ini posisinya di UK, kebijakan nasionalnya adalah masih tidak ada lockdown yang seperti dulu. Jadi dengan asumsi bahwa vaksinnya ini masih oke, masih efektif untuk infeksi varian baru, dengan catatan harus ada booster. Nah, di sini saya mengencourage teman-teman semua untuk segera mengambil booster untuk melindungi diri dan keluarga dari infeksi varian baru dan potensi komplikasi yang disebabkan oleh infeksi tersebut. Kemudian kebijakan nasional masih tetap, kalau dulu sempat face covering adalah personal choice, sekarang harus dilakukan, ya, memakai masker, terutama di indoor, kerja dari rumah jika memungkinkan, kemudian kalau ketemu dengan orang dari household yang lain, itu kalau bisa outdoor karena lebih aman. Jika ada gejala ataupun kontak dengan orang yang positif, maka segera lakukan tes dan self-isolate jika diperlukan. Kemudian untuk travel, itu guideline-nya sebenarnya sudah sangat lengkap di mana di website-nya gov.uk, nanti bisa dicek semua ini. Bagaimana cara book vaksin booster. Sekarang kalau tidak salah banyak sekali center-center yang menyediakan walk-in ya, jadi tidak perlu book appointment, tetapi langsung saja datang dan mendapatkan vaksin dan seterusnya. Jadi ini hanya sekedar ilustrasi saja. Kita bisa lihat di sini bahwa second dose dari Pfizer pun untuk varian Omicron itu efektivitasnya akan menurun seiring dengan waktu. Ini Delta, ini yang kotak, varian Omicron ini varian yang digambarkan dengan bulatan-bulatan. Kita lihat di sini
efektivitasnya menurun seiring dengan waktu, tetapi jika sudah diberikan booster, paling tidak kita lihat di sini efektivitasnya meningkat lagi. Kemudian ini juga gambar ini juga orang lebih sama. Orang dengan orang dengan booster itu akan level antibodinya 25 kali lebih, proteksinya lebih tinggi dibandingkan orang dengan hanya vaksinasi 2 kali. Kemudian yang terakhir nih, saya ingin woro-woro, mungkin teman-teman di Manchester ada yang belum tahu mengenai ini. Jadi sebenarnya KBRI di London itu memfasilitasi, jadi ada Satgas COVID di UK yang merupakan kerjasama antara KBRI London dan PPI UK. Hotline-nya seperti yang tertera di sini. Jadi Satgas COVID ini akan memberikan konsultasi medis terhadap warga Indonesia di UK yang terduga COVID atau sudah confirm COVID. Kemudian jika perlu konsultasi lebih lanjut ke psikologi, itu juga kita bisa, mereka juga memfasilitasi. Kebetulan saya ada di tim ini tahun kemarin, tahun ini tidak. Jadi kemarin ceritanya lucu, ada pasien yang dia sebenarnya tidak mengalami gejala yang berat, tapi mengalami gejala psikologis yang berat karena efek dari kuarantinnya itu ya. Jadi dia mengalami stres yang luar biasa, tidak bisa keluar dari rumah. Dia tinggal di ruangan, kalau tidak salah dia share dengan orang lain, dia tinggal di satu room ya. Itu mengalami stres yang luar biasa, kemudian dia mengalami gangguan mental lebih besar daripada gangguan kesehatan fisiknya. Sehingga kita sempat memfasilitasi untuk konsultasi psikologis secara rutin ya, untuk melihat perkembangannya. Tapi alhamdulillah beliau akhirnya sudah kembali ke Indonesia. Ada juga di sini di medical team, kita juga ada supervisi dari dokter spesialis paru yang praktek di sini, dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Sehingga kalau ada pasien ibu hamil, ada pasien-pasien yang butuh kondisi khusus gitu, kita biasanya konsulkan lebih lanjut ke beliau-beliau. Jadi untuk teman-teman yang positif COVID atau suspek COVID ya, atau sedang dalam proses tes, misalnya sedang booking PCR untuk confirm, tapi sekarang mengalami gejala, itu bisa menghubungi hotline ini, kemudian nanti akan dihubungkan dengan tim medis terkait. Tim medisnya ini sistem jaganya harian, jadi akan di follow up melalui WhatsApp, kemudian akan dicatat, kemudian yang enak lagi adalah nanti KBRI juga akan menyediakan logistik yang akan membantu teman-teman selama isolasi mandiri. Biasanya sih logistiknya ini berupa kebutuhan sehari-hari, dan kadang kalau kita bilang kita butuh obat tertentu yang bisa dibeli, itu oleh KBRI, itu KBRI bisa provide obat tersebut. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan, Kak Bayu. Saya bacakan boleh ya? Oke. Ini ada yang pertama, nanyanya di Indonesia bisa dapat flu vaksin juga atau tidak ya? Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Ini saya jujur aja, sebelum hari ini itu saya kena flu. Jadi sebelum saya bicara tentang flu, itu saya dibuat kena flu dulu supaya pasti untuk mengambil flu vaksin ya.
Ya. Sebenarnya di Indonesia ada kalau maksudnya di cover programnya oleh pemerintah, maksudnya yang free itu saya kira masih belum ada, tapi nanti coba saya belum update juga untuk teman-teman yang di Indonesia. Tetapi flu vaksin itu ada, bisa ditanyakan ke dokter anaknya. Nanti silakan konsul mengenai tipe vaksinnya yang cocok untuk anaknya yang mana, melihat kondisi medisnya nanti, itu silakan dikonsulkan dengan dokter anak tersebut. Tapi itu ada, tapi berbayar kalau tidak salah. Iya. Ini juga berarti terkait, oh sebentar. Terkait ke pertanyaan selanjutnya ini, kalau untuk anak-anak dari umur berapakah sudah bisa diberikan flu vaksin? Dari umur berapa sudah bisa diberikan flu vaksin? Nah, itu maaf ya kalau pertanyaan itu saya belum bisa menjawab. Tapi ya, saya perlu cek dulu. Nanti bisa ditanyakan ke GP-nya saja. Mohon maaf. Oke, kalau gitu selanjutnya. Mas Bayu, kalau misal efektivitas vaksin akan menurun seiringnya berjalan waktu, apakah ini juga berlaku untuk vaksin-vaksin kita terdahulu seperti polio dan lain-lain? Oke, jadi kalau prinsipnya program vaksin nasional itu semuanya sudah didesain sedemikian rupa, sudah diteliti melalui proses penelitian. Artinya kalau penyakit ini, penyakit A, itu butuh vaksin berapa kali. Vaksin pertama dengan vaksin kedua, boosternya jeda berapa bulan. Kemudian level antibodinya apakah sudah cukup untuk mengcover potensi infeksi atau potensi komplikasi kalau terjadi infeksi sudah diteliti. Jadi kalau kita sudah bisa memastikan bahwa kita statusnya tervaksinasi lengkap dengan boosternya, itu artinya kita sudah terlindungi dari penyakit tersebut seumur hidup kita. Tetapi pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya karena virus, masing-masing virus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Ada virus yang mutasinya cepat sekali, ada virus yang mutasinya dia tidak terlalu dan apalagi virus-virus tertentu itu penyakitnya sudah sangat jarang sekali sehingga potensi penularannya hampir tidak ada. Itu sangat berbeda treatmentnya. Khusus yang flu ini misalnya ya, flu ini dia mutasinya cepat, penyebarannya cepat, dan setiap tahun selalu menyebabkan epidemik, seasonal epidemic. Sehingga flu vaksin pun itu hanya bisa melindungi orang tersebut dari infeksi flu di tahun itu. Beda dengan virus polio atau hepatitis atau yang lain ya. Itu semua sangat berbeda, sangat tergantung dari virusnya, kondisi medisnya, dan bagaimana proses penularannya dan seterusnya. Jadi sangat tergantung dari itu. Tapi untuk vaksin-vaksin kita yang sudah kita lakukan saat kita anak-anak atau saat kita usia sekolah dulu, itu ya kita sudah cukup untuk terlindung dari penyakit tersebut. Oke, terima kasih Kak Bayu. Ini selanjutnya, kalau saya mau booster tapi juga mau flu vaksin, apa harus ada jeda waktu antara dua vaksinnya? Kalau tidak salah di websitenya NHS itu tidak ada masalah jika flu vaksin dan booster dari COVID diberikan bersama-sama, malah direkomendasikan karena dia memiliki keuntungan untuk melindungi dari dua penyakit saat winter, terutama saat winter ini ya, COVID dan flu. Dan selama tidak ada kondisi medis atau riwayat alergi terhadap vaksin tersebut. Oke. Terus ada info mengenai vaksin COVID untuk anak under
K-12 di UK, di Indo sepertinya udah mulai vaksin untuk anak. Itu bisa langsung ditanyakan ke senternya ya. Atau nanti saya japri deh Mas Ahmad ini kayaknya ya. Iya. Maulana ya. Terus pertanyaan terakhir, untuk yang dalam kondisi kurang sehat, apakah bisa mendapatkan flu vaksin? Nah, tadi di slide saya jelaskan bahwa sebisa mungkin sih waktu vaksin itu kondisi tubuhnya harus optimal ya. Karena itu kan memasukkan virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan ke dalam tubuh kita. Jadi mengintroduce virus tersebut, strain virus itu, kemudian harapannya bisa memicu respon imun yang optimal dari tubuh kita. Respon imun itu nantinya ujungnya adalah munculnya sel memori yang mengenali strain virus dari flu atau dari COVID gitu ya. Nah, kalau kondisi tubuh kita kurang optimal, saat itu kita sakit atau saat itu kita tidak fit badannya ya, maka respon imun ini juga akan terpengaruh sehingga tidak optimal dalam proses membentuk antibodinya. Jadi memang yang ideal adalah saat vaksin itu vaksinnya sehat sehingga komponen vaksin ini bisa memicu timbulnya sel memori yang cukup sehingga cukup protektif untuk tubuh kita dalam melindungi dari kalau virus yang beneran itu masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Oke, itu pertanyaan terakhir sih. Kalau ada pertanyaan lagi boleh ditaruh di chat box sekarang. Tapi kalau enggak ya ya semoga terima kasih teman-teman semua yang udah memberi pertanyaan dan juga semuanya yang udah ikut partisipasi. Terima kasih juga Kak Bayu. Saya sendiri belajar lumayan banyak karena ya itu karena cuaca di Inggris kan untuk winter season juga agak sulit diprediksi. Iya. Jadi materi ini menurut saya sangat berguna sih untuk semuanya yang mungkin baru mau ke UK atau sekarang sudah ada di UK. Oke, kalau begitu ini nggak ada pertanyaan lagi sih ya. Terima kasih lagi semuanya. Sekian webinar kami untuk hari ini dari tim Public Service and Wellbeing dari PPIGM. Semoga semua yang kita bahas tadi sangat berguna dan jaga kesehatannya juga semua. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya Mas Mbak. Materi ini nanti akan kita upload ke YouTube PPIGM, jadi teman-teman bisa akses atau mau review lagi melalui YouTube PPIGM. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Mas Mbak semuanya, teman-teman atas partisipasinya. Selamat bertemu di webinar selanjutnya. Selamat siang. Oke.